Oke, kita lanjut ke cerita One Piece lagi nih. Ya, seperti yang sudah sama-sama kita tahu dari beberapa poin yang sudah kita dapatkan di spoiler yang sebelumnya itu, manga One Piece chapter 1053 ini terlalu banyak memberikan kita kejutan. Dari awal sampai akhir chapternya ini sepertinya berisikan hal yang mengejutkan untuk semua pembaca One Piece. Bagaimana tidak nih, di chapter ini kita diperlihatkan dengan pengumuman mengenai susunan Yonko terbaru, terungkapnya fakta mengenai siapa itu sebenarnya Tenguyama Hitetsu, dan diperlihatkannya kekuatan mengerikan dari sang Admiral Ryokugyu yang dengan percaya diri melakukan penyerangan solo nih pada Wano Kuni, serta rahasia besar senjata kuno Pluton yang juga akan diungkap di chapter kita kali ini. Nah, ada satu hal yang cukup membuat para fans merasa sedikit kecewa dengan chapter terbaru One Piece ini, itu adalah nilai bounty terbaru dari Luffy bakal Senjo kita. Ya, setelah pertarungan solonya melawan Kaido bahkan memenangkan duelnya itu, Luffy tidak mendapatkan kenaikan bounty yang cukup besar jika kita bandingkan dengan Kapten Kid serta Torao. Nah, seperti yang sudah kita tahu, mereka bertiga sama-sama mendapatkan kenaikan nilai bounty sebesar 3 miliar berry. Angka yang sangat besar memang, namun pertanyaannya adalah bagaimana cara pemerintahan dunia menetapkan harga itu kepada mereka bertiga ini. Aspek apa nih yang menjadi penilaian pemerintahan dunia sendiri, serta bagaimana bisa seorang seperti Luffy hanya mendapatkan kenaikan bounty sebesar itu saja? Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai review One Piece 1053 pertarungan solo Ryokugyu Aramaki versus seluruh aliansi Wano Kuni. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, manga One Piece chapter 1053 ini kita diberi judul dengan The New Emperor, atau yang bisa kita terjemahkan yaitu Kaisar Baru. Tentu nih judul ini akan merujuk pada sistem dan tatanan dari Yonko yang akan diperbarui setelah dua Yonko, Kaido dan juga Big Mom mengalami kekalahan di Onigashima lalu. Peran dari dua Yonko ini akan digantikan dengan orang lain pada chapter kali ini. Di chapter ini juga akan diisi oleh sebuah color split yang mana itu akan didedikasikan untuk video game One Piece yaitu Odyssey, yaitu adalah sebuah video game yang kemarin teasernya itu dirilis bersamaan dengan teaser dari One Piece Movie Red itu sendiri. Nah, chapter ini dibuka dengan diperlihatkan bagaimana paniknya para tetua Gorosei setelah melihat media cetak poster bounty terbarunya Monkey D. Luffy. Bahkan di sini terlihat para Gorosei sangat marah karena mereka tidak menyangka jika foto yang akan digunakan dalam poster terbaru Luffy adalah foto di dalam wujud nikahnya. Padahal sebelumnya mereka sudah melarang untuk tidak mempublikasikan foto Luffy dalam wujud nikahnya itu. Dengan muka yang penuh keringat dan panik, salah satu Gorosei mengatakan, "Kita tidak bisa membiarkan masyarakat umum melihat wujud nikah ini dan juga inisial D ini harus dihapuskan." Nah, para Gorosei ini kemudian menyuruh anak buahnya untuk mencetak ulang poster tersebut. Namun sial untuk Gorosei nih, bagian pencetakan tidak dapat dihubungi. Kemarahan Gorosei yang sudah memuncak pada nada yang tinggi dan penuh amarah itu, para Gorosei akhirnya menyuruh bawahnya untuk menyetop peredaran poster Luffy ini bagaimanapun caranya. Lalu, salah satu anggota Angkatan Laut mengatakan, jika ini bukan salah mereka, mereka tidak menerima perintah seperti yang Gorosei katakan, dan mereka mendapatkan gambaran tersebut dari salah satu agen ZP0. Nah, adegan kemudian bergeser ke percetakan milik Morgan nih, dimana mereka anak buah Morgan terlihat sedang sibuk mempersiapkan berita tentang Aki dari Perang Wano. Di sisi lain nih, Morgan tertawa puas setelah menaikkan kabar dari salah satu angkatan laut yang menyuruhnya untuk menghentikan seluruh pemberitaan mengenai Luffy. Bukannya menuruti permintaan itu, Morgan justru menyuruh semua anak buahnya untuk terus memberikan dan menyebarkan luaskan foto misterius dari Luffy itu. Karena nih, menurutnya tidak ada yang bisa menghentikannya karena dia hak pribadinya. Nah, Morgan kemudian teringat nih dengan pesan terakhir dari agen Cyberpol yang juga menjadi salah satu informasinya di Wano itu. Sebelum putus kontak dengan agen ini sempat mengatakan mengenai kondisi dari kapal bajak laut milik Big Mom. Sepertinya di sini Morgan sudah mengetahui jika pemerintahan dunia akan berusaha untuk memanipulasi semua informasi dari kejadian di Wano. Itu karena Morgan memutuskan untuk tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi lagi untuk saat ini. Nah, kemudian kita mendapatkan sedikit narasi nih dari sang narator yang kurang lebih isinya seperti ini. Yonko, Kaido dan juga Big Mom sudah dikalahkan. Butuh sedikit waktu sebelum seluruh dunia bereaksi terhadap berita besar ini. 3 orang kapten bajak laut kuat, Monkey D. Luffy, Eustace, Kapten Kid dan juga Trafalgar di Waterloo berhasil menjatuhkan 2 orang kaisar yang sudah menguasai lautan dalam beberapa dekade terakhir.
Karena itulah pemerintahan dunia menghargai kepala ketiga orang ini sebesar 3 miliar berry, jumlah yang luar biasa besar. Nah kemudian nih kita kembali dialihkan ke negeri Wano sendiri, tepatnya di pelabuhan Tokage. Anak buah Kid terkejut setelah mengetahui nilai bounty terbaru dari kapten mereka itu 3 miliar berry. Kapten kita sangat luar biasa, ucap mereka. Nah, namun bukannya menanggapi reaksi dari anak buahnya itu, Kid justru berjalan pergi meninggalkan para anak buahnya itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada mereka. Apo di sini terlihat kebingungan dengan reaksi yang diperlihatkan Kid setelah membaca koran itu dan menanyakan kemana kita akan pergi. Kemudian Killer menjawab jika kemungkinan kaptennya akan pergi ke ibu kota bunga, dan Killer juga mengatakan jika dia sepertinya tahu apa yang dilakukan oleh kaptennya itu. Killer dan semua anggota bajak laut Kid pun kemudian menyusul kaptennya sendiri karena mereka tahu jika akan ada pesta besar-besaran di ibu kota bunga. Nah di sini nih di panel yang berbeda terlihat para juru masak di ibu kota bunga tengah mempersiapkan jamuan serta mewah nih untuk pesta ini. Sang kepala koki menginstruksikan kepada para kokinya lainnya untuk tidak melakukan kesalahan sedikit pun dalam penyajian jamuan ini, karena tamu yang mereka layani adalah tamu yang sangat penting, sang shogun baru negeri Wano dan juga para pengikutnya. Begitupun hidangan sudah siap disajikan nih. Jinbe terlihat sangat bahagia karena sudah menunggu selama 2 jam sampai hidangan itu datang. Sementara itu di luar kastil, perayaan dari kemerdekaan Wano ini juga terlihat sudah semakin ramai nih. Para penduduk Wano terlihat sangat bahagia menikmati setiap acara yang diselenggarakan. Hingga tibalah saatnya nih untuk Brook melakukan sesuatu yang harus dia lakukan sebagai seorang musisi. Dia tampil di panggung utama bersama dengan Putri Hiyori untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Moon Princess. Nah di waktu yang bersamaan namun di tempat yang berbeda pula terlihat Nico Robin yang tengah asing nih mendalami sejarah. Tiba-tiba kedatangan tamu yang sangat tak terduga. Dia adalah Tenguyama Hitetsu dan dia berkata seperti ini, "Apa kau tertarik, Nico Robin?" Nah Robin menjawabnya, "Tengu-san, bagaimana kau bisa tahu nama aku?" Lalu Hitetsu membalasnya seperti ini, "Semua ini adalah koleksi. Bukankah boneka koleksi gadis ini terlihat lucu?" Nah kemudian Hitetsu mulai bercerita dan memberitahu Robin jika ruangan tempat mereka berada saat ini adalah ruangan hobinya, sekaligus nih juga penjara yang dia tempati selama bertahun-tahun. Nah Robin tentu terkejut nih mendengarkan cerita Hitetsu ini dan menanyakan siapa dia sebenarnya, karena selama ini yang Robin tahu Hitetsu hanyalah seorang ahli pembuat pedang saja. Lalu secara perlahan Hitetsu membuka topeng Tenguyamanya itu dan membuka identitas aslinya yang ternyata adalah Kozuki Sukiyaki, ayah dari Kozuki Oden. Hitetsu nih alias Sukiyaki ini juga mengatakan jika dia tidak akan memberitahukan kebenaran kepada cucunya Kozuki Momonosuke. Meskipun sebenarnya mungkin sudah banyak orang yang menyadari jika ia adalah Kozuki Sukiyaki, mantan shogun Wano terdahulu dan khususnya untuk para pengikut Oden Akaze9. Nah Hitetsu merasa malu karena dialah orang yang sudah menyebabkan Orochi mengambil alih negeri Wano. Ia juga nggak punya nyali nih untuk mengatakan kebenaran jika dirinya masih hidup ini kepada para cucunya. Kemudian nih saat Sukiyaki berhasil melarikan diri dari ruangan penjaranya itu, negeri Wano sudah berubah dan putranya Kozuki Oden pun juga sudah tewas. Bahkan karena itulah Sukiyaki pernah berpikiran untuk melakukan seppuku guna menebus semua kesalahannya di masa lalu. Dari percakapan yang awalnya cukup mengharukan antara Robin dan Sukiyaki ini, tiba-tiba pembicaraan mereka berubah menjadi serius. Robin mengatakan jika batu poneglyph yang ada di Alabasta mengatakan jika senjata kuno Pluton berada di tanah Wano. Sukiyaki pada awalnya terkejut, namun tak lama kemudian dia membenarkan perkataan dari Robin mengenai keberadaan senjata kuno Pluton. Adegan kembali berpindah nih ke penjara udang yang ternyata saat itu digunakan sebagai markas sementara untuk para anggota bajak laut hewan buas yang tersisa. Di sini terjadi pembantaian besar-besaran penjaga baru udon itu, Babanuki, dan para anak buah bajak laut hewan buas terlihat habis tertusuk-tusuk nih oleh seekor akar yang menjalar dari tanah. Dan ya, seperti dugaan kita, pelakunya adalah sang admiral di chapter sebelumnya terlihat sudah berada di atas langit negeri Wano Kuni itu, Admiral Grimble si Aramaki atau Ryokugyu. Bahkan di sini bukan hanya Babanuki dan para anak buah saja nih hewan buas yang dibantai habis-habisan. Terlihat pula 2 komandan terkuat bajak laut hewan buas King dan juga Queen juga menjadi korban dari keganasan si admiral ini. Tubuh mereka terlihat mengering karena terisap sebuah akar yang tercipta di bagian tubuh Ryokugyu. Di sini Green Bull nih mengatakan jika saat ini angkatan laut sedang tidak dalam posisi yang bagus, mereka bahkan tidak mempunyai pasukan untuk melakukan serangan sapu bersih. Karena itulah dia berinisiatif untuk melakukan semua orang sendiri. Namun setelah membantai semua anak buah Kaido yang tersisa itu, Ryokugyu ternyata meminta bala bantuan untuk segera datang ke negeri Wano dengan denden musim miliknya itu, di mana Ryokugyu meminta untuk dikirimkan 1 kapal perang ke negeri Wano. Namun dia menekankan kepada orang-orang yang diperintahkan itu untuk merahasiakan ini dari sang Blade Admiral Sakazuki no Akainu. Nah dengan percaya diri, Ryokugyu mengatakan jika dia seorang saja sudah cukup untuk menyelesaikan masalah di Wano Kuni, dan dia juga akan membawakan kepada Luffy, Kid, dan juga Law kepada Akainu nantinya. Semua ini Ryokugyu lakukan hanya untuk demi mendapatkan pujian dan pengakuan dari sang Blade Admiral Akainu.
Oke, adegan kembali beralih nih ke ibu kota bunga. Berkat keberadaan dari Luffy, pesta itu benar-benar menjadi sebuah pesta yang sangat meriah, walaupun tidak seorang pun yang mengenal Luffy. Namun semua warga Wano tampak larut dalam keceriaan yang disebabkan oleh Luffy itu. Nah, dalam sebuah mini flashback kita dapat melihat Luffy yang sedang meminta Momonosuke agar tidak memberitahukan kepada penduduk Wano jika dialah orang yang sudah mengalahkan Kaido. Tentu Momo merasa heran kenapa Luffy justru tidak mau dianggap sebagai pahlawan negeri Wano. Nah, di saat yang bersamaan pula dengan flashback ini, Eustace Kapten Kid tiba di pesta dan langsung marah-marah kepada Luffy. Kid melemparkan koran yang berisikan nilai bounty terbaru mereka itu ke atas meja tentunya. Terlihat poster bounty Luffy, Kid dan juga Toro yang sudah naik masing-masingnya menjadi 3 miliar berry. Dan yang mengejutkan tentu adalah foto yang digunakan dalam poster bounty Luffy adalah foto di mode Nika atau Gear 5-nya itu. Setelah melemparkan koran itu ke atas meja, Kid kemudian berkata, "Apa-apaan kau ini? Lihat ini." Ucapannya sampai menuju ke arah koran itu nih. "Aku pasti akan membunuhmu. Kau tak tahu apa yang terjadi di luar sana. Lihat ini dan para Yonko yang baru." Nah, dalam koran yang ditunjuk oleh Kid ini dapat kita lihat jelas jika posisi Yonko saat ini diduduki oleh Akagami no Sang, Monkey D. Luffy, Marshal DT dan juga si badut jenius dan beruntung itu Lord Buggy. Nah, mengetahui hal itu tentu membuat Luffy begitu shock, bahkan dia sampai berteriak, "Apa?" Nah, di panel terakhir nih di manga One Piece chapter sebelumnya itu diperlihatkan Admiral Green Bull yang sedang berjalan menuju ibu kota bunga, di mana untuk saat ini dia sudah berada di sisa-sisa dari kastil Onigashima sendiri. Terlihat dari wajah yang sangat kesal nih dan penuh emosi dari Green Bull itu mengetahui Luffy dan teman-temannya tengah berpesta itu, sementara para angkatan laut harus bekerja ekstra untuk menyelesaikan masalah yang sudah dibuatnya. Tercium bau-bau peperangan lagi nih kelihatannya. Bagaimana menurut kalian tentang Admiral Green Bull ini dan juga perjalanan dari Monkey D. Luffy saat ini? So, itulah tadi breakdown kita mengenai review One Piece 1053 pertarungan solo nih Ryokugyo versus seluruh aliansi Wano Kuni. Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten dari TV and we'll be come back.